poison but tasty. Yeah, people say run, don't walk away. Yeah, she's sweet but a psycho, a little bit psycho. At night she's screaming, mama, mama, mama.
Ibu mau tanya dulu, kira-kira ada yang masih ingatkah apa materi sebelumnya bisa pelajari? Ada yang masih ingat? Masih ingat? Ada yang dulu ya, sampai keingat materinya ya. Pada minggu lalu kita telah mempelajari tentang kerajaan-kerajaan Islam yang ada di Indonesia. Kira-kira ada yang tahu apa kerajaan Islam yang ada di Indonesia? Tapi ada yang Ada yang tahu? Ya, sama-sama saya lain. Ya, Mataram, ya, lain. Ya, sudah banyak yang tahu ya, walaupun ada lupa-lupa ingatnya. Jadi untuk materi kita kali ini kita belajar mengenai baik untuk hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita yang dimana materi kita hari ini yaitu bukti pengaruh masa kerajaan Islam yang masih ada hingga kini. Baik, sebelum kita memulai ke materi kita yang lebih dalam, Ibu akan menyampaikan terlebih dahulu tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang dimana Ibu di sini melalui model pembelajaran kooperatif learning Imperstat, yang dimana nanti Ibu akan membagikan kalian ke dalam beberapa kelompok dan di dalam kelompoknya itu kalian nanti berdiskusi bersama kawan-kawannya dan hasilnya akan dipresentasikan ke depan. Ya, setiap kelompok nanti Ibu minta perwakilan. Jadi yang pertama itu ada memahami bagaimana proses masuknya Islam ke Indonesia dan perkembangan kerajaan-kerajaan Islam. Yang kedua yaitu mengidentifikasi berbagai bukti pengaruh Islam dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat Indonesia seperti seni, arsitektur, dan lain sebagainya. Dan yang ketiga itu adalah tujuan pembelajaran kita yaitu memahami pentingnya melestarikan peninggalan sejarah sebagai bagian identitas bangsa. Dapat dipahami tujuannya? Baik, untuk capaian pembelajaran kita hari ini, yang dimana di akhir pembelajaran peserta didik diharapkan mampu menganalisis mengenai proses masuk dan berkembangnya Islam di Indonesia serta mampu memahami mengenai pengaruh terhadap kehidupan masyarakat Indonesia, termasuk peninggalan budaya dan sistem sosial yang masih bertahan hingga saat ini. Baik, sebelum Ibu melanjutkan materi kita hari ini, kira-kira Ibu mau tanya, apakah ada pengaruh Islam dalam masyarakat yang masih ada hingga kini? Ada? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Nggak ada yang tahu? Baik, kalau nggak ada yang tahu, kita akan melanjutkan materi kita biar kita tahu sama-sama tahu ya. Bukti-bukti pengaruh masa kerajaan Islam yang masih ada hingga kini itu ada dalam 9. Yang pertama yaitu ada aksara, yang kedua ada bidang sosial, yang ketiga ada bidang pemerintahan, yang keempat ada bidang seni bangunan, yang kelima ada bidang seni rupa, dan yang keenam ada kesusastraan, yang ketujuh seni pertunjukan, kedelapan upacara, dan 9 term kalender. Baik, yang pertama itu aksara. Kira-kira ada yang tahu apa itu aksara itu? Apa? Ya, penulisan, betul ya. Yang aksara itu adalah penulisan, yang dimana akulturasi kebudayaan Islam dalam hal aksara diwujudkan dengan berkembangnya tulisan Arab Melayu. Di sini ada yang tahu bagaimana tulisan Arab Melayu itu? Ada yang tahu? Tidak ada barisnya, betul ya? Tidak ada barisnya. Ada yang masih bikin ngaji? Ada yang masih bikin ngaji? Ada. Kalau misalkan bikin ngaji pasti tahu di kitab ini tidak ada barisnya, ya kan? Kalau misalkan hanya ada titiknya di atas tapi tidak ada barisnya, kita tetap membacanya seperti biasa, tetapi tidak ada barisnya. Baik ya, tulisan Arab Melayu di Indonesia yaitu Arab yang dipakai untuk menulis dalam bahasa Melayu. Tulisan Arab Melayu tidak menggunakan kata i-nya seperti lazim tulisan Arab. Kalau Al-Quran dia menggunakan barisnya, tetapi kalau Arab Melayu ini seperti tidak menggunakan barisnya. Yang kedua, bidang sosial. Ada tahu bagaimana bidang sosial pada masa Islam? Ada tahu?
kita naik mobil, dia naik sepeda. Itu tidak membeda-bedakan kasta. Kalau kita Islam itu tidak ada istilah membeda-bedakan kasta. Karena di saat kita di hari akhir nanti kita akan dikuburkan dan dikafankan dengan kain kafan. Tidak ada dikafankan dengan emas. Saya dikafankan dengan emas enggak. Tapi semua dikafankan dengan kain kafan dan dikuburkan di tanah. Tempat berakhirnya kita adalah di tanah. Bisa dilihat juga bahwa berikut adalah beberapa bukti pengaruh tersebut. Yang pertama, hilangnya sistem kasta. Yang kedua, perubahan dalam upacara adat. Yang ketiga yaitu pemberian nama. Yang keempat ada struktur sosial yang berubah. Yang kelima ada solidaritas dan toleransi. Kita kalau Islam itu bertetangga aja pasti ada toleransi. Misalkan ini butuh bantuan sekarang kita datang. Jangan yang tidak heboh. Misalkan ada pertengkaran pasti kita datang. Itu tanda salah satu kita toleransi sesama manusia. Kita jangan pergi ke tempat pertengkaran itu menjadi lalat merah, menjadi orang yang membuat orang itu semakin bertengkar, tapi kita menjadi pelerainya ya. Baik, itu selanjutnya yaitu ada bidang pemerintahan. Pada masa kerajaan Islam, sistem pemerintahan dipimpin oleh raja atau sultan yang juga berperan sebagai pemimpin agama. Di kelas ini ada nama sultannya? Keturunan ya? Keturunan atau gimana? Nama aja ya? Tolong difokuskan dulu ya, fokuskan dulu. Baik, di sistem pemerintahan ini kita ada juga yang memimpinnya. Kita sekarang ada yang memimpinnya yaitu presiden. Kok di kampung apa biasanya? Kunci. Kok di sekolah? Sekolah. Kok di kecamatan? Camat ya. Ada setiap bidangnya ada yang memimpinnya ya. Kita negara dipimpin oleh sekarang siapa? Presiden. Siapa presiden kita? Ya, betul. Nah, yang selanjutnya yaitu ada bidang seni bangunan. Dalam hal seni bangunan sudah tampak jelas terjadi akulturasi. Hal itu nyata misalnya pada bangunan pemujaan. Kalau pada masa praaksara pemujaan terdapat arwah nenek moyang diwujudkan dengan bangunan punden berundak. Pada masa pemujaan diwujudkan dalam bentuk candi. Ada perbedaan setiap ininya, apanya pasti ada perbedaannya ataupun setiap perbedaan-perbedaannya. Baik, kalau kita masjid kita nggak seperti ini kan? Nggak seperti ini. Masjid kita ubahnya seperti masjid raya. Bisa dilihat atau dilihat di masjid lainnya. Nah, yang selanjutnya ada bidang seni rupa. Kira-kira dalam bidang seni rupa itu ada yang tahu? Kalau kita Islam itu kaligrafi ya. Dalam ajaran Islam itu dilarang menggambarkan makhluk hidup. Jangan ya gambar, misalkan ini si siapa ya sultan ya, ada cinta sama salah satu ceweknya sampai digambar, ditaruh di kamarnya. Jangan ya, jangan digambar. Tolong sultan fokus dulu. Tolong sultan dulu ya. Tapi ini Tasnya dibuka dulu ya. Ya kita fokus pelajaran kita ini. Yaitu pada bidang seni rupa bisa yang dikatakan kawan-kawan kalian tadi yaitu bidang seni rupa itu ada kaligrafi. Kita bisa dilihat juga kaligrafi sekarang di rumah-rumah pasti banyak, ya kan? Habis itu bisa ditulis dalam bentuk bingkai atau bisa ditulis langsung di dindingnya. Di sini di sekolah sini ada yang kaligrafinya ditulis di dinding. Ada? Ada? Coba ingat dulu. Ada ya ditulis di musola kalian yang di atasnya. Atau nggak pernah pergi ke musola? Ya, nggak pernah pergi ya. Makanya nggak tahu. Ada ya. Ibu kemarin itu pas pergi di bulan Ramadan, ada tengok di atasnya penulisan kaligrafi secara langsung di dindingnya. Nggak dibentukkan dalam bingkainya. Di Indonesia
seni lukis, seni ukir, relief, dan kaligrafi. Yang aku bilang tadi ya, kita sekarang sudah banyak merelief ayat Al-Quran atau bisa dikatakan dengan kaligrafi. Baik, yang selanjutnya yaitu ada bidang kesusastraan. Dalam hal kesusastraan sangat nyata terjadi proses akulturasi dengan kebudayaan Hindu-Buddha. Karya sastra memang dipengaruhi oleh sastra Islam yang berasal dari Rusia, misalnya dalam kisah Bayan Budiman, Amir Hamzah, dan cerita 1001 Malam. Namun pengaruh Hindu-Buddha dan Jawa juga masih nyata. Sampai di sini sudah paham? Bisa kita lanjutkan? Bagaimana Sultan? Bisa kita lanjutkan dari kita? Bisa? Tolong fokus dulu ya. Biar nanti kita capaian dan tujuan kita tercapai dengan baik di akhir pembelajaran kita. Baik, yang selanjutnya yaitu ada bidang seni pertunjukan. Apa bidang seni pertunjukan? Ya, wayang. Pada masa pra-aksara, wayang atau pertunjukan bayang-bayang telah dilakukan sebagai salah satu media penghubung antara manusia dan roh nenek moyang. Kalau kita penyebaran agama Islam itu ada menggunakan juga wayang. Mengapa digunakan wayang? Ada yang tahu? Mengapa pada saat penyebaran agama Islam itu menggunakan wayang juga? Ada? Digunakan wayang itu bisa dikatakan bahwa untuk memudahkan yang misalkan ini dari pemeluk agama Buddha. Kan ada orang yang ulama-ulama yang menyebarkan agama Islam. Jadi untuk memudahkan orang itu menyebarkan, para ulama itu menyebarkan agama Islam, yaitu menggunakan taktik orang yang Hindu Buddha ini, yaitu misalkan menggunakan wayang. Jadi dengan menggunakan wayang itu mereka mudah menerimanya. Di akhir-akhir nanti mereka mau masuk Islam dengan tidak melakukan secara paksa. Dapat dipahami? Dipahami? Tolong ya difokuskan dulu, jangan ada yang main HP. Baik, selanjutnya yaitu upacara. Akulturasi dalam upacara tampak pada upacara pernikahan, kelahiran, dan kematian. Dan acara pernikahan berakulturasi kebudayaan pra-Islam. Selain dipanjatkan doa dengan menggunakan bahasa Arab, acara siraman, selamatan, dan sesajian yang merupakan peninggalan zaman Hindu-Buddha juga dimasukkan sebagai salah satu bagian dari rangkaian upacara pernikahan. Kalau kita sekarang di Aceh Besar, ada yang di Aceh Besar punya Aceh Besar? Ada? Tidak ada? Ada. Siapa yang di Aceh Besar? Kalau pernikahan itu ada menggunakan siraman, siraman ya. Ada juga tapi sebagian ada yang tidak menggunakan siraman itu ya. Ya baik, ada selanjutnya misalkan kematian. Kita kematian itu biasanya di hari 7 itu ada acara. Yang dimana acara itu biasanya kalau di tempat itu dikatakan sebagai acara pemberian makan untuk orang yang menggali kubur atau orang yang mengurus jenazahnya. Dan di acara kelahiran, biasanya kelahiran ada acara akikah. Di sini ada yang belum akikah? Ada yang belum akikah? Bapak yang mungkin tidak terlalu di masyarakat bisa akikah di besarnya ya. Kita dilanjut. Ya baik, yang selanjutnya yaitu ada sistem kalender. Penggunaan sistem kalender merupakan salah satu bentuk akulturasi juga ya. Sebelum budaya Islam masuk ke Indonesia, masyarakat Hindu sudah mengenalkan kalender. Kalender apa yang orang Hindu kenal itu? Kalian tahu? Bisa dibaca ya, kalender apa? Ya, kalender sangat. Sekarang menggunakan kalender Hijriah atau Masehiyah bisa dikatakan. Kalau kita sekarang tidak menggunakan lagi kalender Saka. Kalau orang itu menggunakan seperti nama-nama hari, Levi, Pagi, Pon, Wage, dan Kliwon. Kita akan menggunakan lagi itu. Cuman ada ya, Kliwon ya. Cuman kita sudah menggunakan sistem Hijriah atau Masehiyah. Baik, supaya lebih efektif atau menyenangkan ibu
Cuma videonya tidak bisa ditayangkan dalam bentuk suara. Jadi kalian bisa baca ada di bawah ini, misalkan apa yang itu fokusnya hanya berfungsi untuk menaik gambar. Jadi videonya ditayang dalam bentuk gambar ya, tapi tidak bisa bentuk suara. Itu acara sirama. Melihat videonya ada di juga telah menjelaskan. Jadi sekarang kita akan memasukkan di dalam beberapa kelompok. Itu pilih, pilih sendiri atau berbagi. Jadi kalau sini berapa kelompok biasanya dibagi? 5, 6, 5. Jangan itu dengan kawan kelompok. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5. Boleh? Nah, berapa duduk? Duduk kelompok. Cara intinya duduk seperti kelompok. Keperluannya tidak ya. Yang penting kita diskusikan bersama kawannya dulu. Ngobrol atau pinjam-pinjam sebenarnya.
Tahu juga kan ya? Oh, kalau pandai besok dia bisa cari bukti juga. Ibu, kalau misalkan dia tulis asal-asal ataupun apa-apa, kita itu apa ini menunjukkan satu lagi itu khusus sultan ya, nilai plus ya, ya sultan ya, yang mau nilai plus nilai banyak. Kalau diperhatikan di setiap kelompoknya, ini ada makalah pekerjaannya di AKBD ada juga bahwa nanti kelompoknya dipresentasikan hanya perwakilan kelompok mewakili satu kelompok 2 orang, ya. Hanya dibacakan itu ada di AKBD-nya ada 7, 9 ya, 9. Nanti satu kelompok bisa mewakili satu aja. Misalkan bidang kerja, nanti dilanjutkan kelompok lain bidang lainnya dan dilanjutkan dari kependudukan atau sistem pemerintahan atau sistem kalender, ya. Tapi ditulis tetap ditulis semua. Dan saya ikutan. Ya. Baik, udah siap semua? Udah siap? Udah? Kelompok mana yang belum siap dan kelompok mana yang udah siap? Boleh maju tidak perlu berurutan, boleh maju kelompok mana ada yang udah siap biar kita cepat selesai. Kelompok ini udah siap? Udah, silakan maju ke depan 2 orang perwakilannya. Saya boleh juga. Atau enggak kelompok ini? Sekarang kelompok ini. Tolong difokuskan ke kawan yang presentasi. Biar nanti evaluasinya bisa kalian jawab.
Sudah dapat dipahami yang sudah kawan kalian presentasikan? Maaf. Sudah paham ya? Silakan tutup teleponnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri update dulu ya kepada kawan kita yang sudah cerdas. Untuk selanjutnya kelompok mana yang mau presentasi? Kelompok mana? Berapa? 120 ya? Di sini di tengah ini dulu. Ini ada? Selain mengajarkan doa-doa dengan menggunakan bahasa Arab, ajaran agama selamatnya dari yang merupakan ibadah mereka. Juga membantu dengan menjalankan perjalanan. Lalu masa itu juga mengatakan membawa Ini nanti nggak ada nilai pengerjaannya ya. Itu jawabannya. Berapa yang dipahami? Masih dari kelompok berapa? Bahasa, tentang seni
Yang KPD-nya tolong dikumpulkan. Kumpulkan yang KPD-nya itu. Kita mau kita seperti ini, pakai KPD. Dari kita apa ya? Baik ya, jadi kita telah mempelajari materi kita hari ini yang dimana bukti-bukti tentang masa kerajaan Islam yang masih ada hingga kini. Ibu telah menjelaskan dan kalian juga telah mempresentasikan simak dari presentasi kawan-kawan dan sudah berdiskusi dengan kawan-kawan. Kira-kira apa kesimpulan kita belajar mengenai materi kita hari ini? Ada yang bisa tunjukkan? Silakan. Ya baik ya, sudah disimpulkan sama kawan-kawan. Bisa ditambah sedikit bahwa kita setiap bidangnya bisa kita bedakan bahwa misalkan kayak seni bangunan ada bangunan kita sudah berbeda dengan bangunan yang umumnya, dan untuk bidang seni pertunjukan kita menggunakan wayang untuk penyebaran agama Islam, dan di bidang seni rupa itu ada kaligrafi. Dan untuk selanjutnya kita sudah kesimpulan pembelajaran kita hari ini, Ibu akan melakukan evaluasi. Ibu mau lihat kalian sejauh mana memahami materi kita hari ini. Evaluasinya bukan lagi dalam bentuk ini itu, tapi tolong dikerjakan ya, jangan santai ya. Silakan dikerjakan berindividu. Bentar, habis itu melakukan refleksi. Biar kalian tahu siapa yang Kira, Sofia. Siapa? Ada pulpennya? Bisa mana? Buat cara-cara. Ini bu, lu juga. Sudah siap evaluasinya? Sama dia api lubang semua. Sudah siap? Jadi berjalan. Sudah siap?
Yes lah, Kim. Kim ini. Baik ya, evaluasinya kalian kerjakan. Kalau ini bocor, jadi dari evaluasi ini kalian lihat berapa nilai kalian. Ada yang main-main atau tidak? Sekarang kita akan melanjutkan refleksi. Dan tahu refleksinya ya? Istirahat ya, lagi istirahat. Ini ada istirahat ya? Ini yang istirahat. Ini refleksinya bisa dikatakan ini buat dulu. Main apa? Ya, udah siap semua? Kalau udah siap, pada dikumpulkan. Jangan lagi, Pak. Biar juga. Nah, kalau udah siap, refleksinya boleh dikumpulkan di depan. Tengok isinya apa ya? Jadi semua refleksinya ya tolong ya ayo kalau dicatat materi selanjutnya apa? Saya dicatat. Dicatat juga materi baik ya. Jadi pembelajaran kita hari ini sudah selesai mengenai materi yang masih ada hingga kini. Jadi untuk minggu depan tolong diperhatikan mengenai jalur lomba pada masa Islam. Sudah dapat dipahami? Sudah ya. Jadi bisa ditulis di buku catatan masing-masing dan diambil dari referensi terpercaya, buku ataupun jurnal. Jangan ambil di, ya, jangan ambil di
Ya. Jadi untuk sekarang Ibu akhiri pembelajaran kita hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi